Halo Sobat, saya Taga dari channel Sobat Akuntansi Indonesia, berbagi tips dan informasi menarik seputar dunia akuntansi yang ada di Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas belajar software hotel untuk pemula part 4, yaitu Best in Host. Bener, ini tuh masih dalam satu frame atau satu playlist dari pembahasan belajar software untuk pemula. Jadi make sure ya, sobat sekalian, untuk subscribe channel ini untuk melihat video-video menarik lainnya. Sekedar merefill dari video kemarin, jadi kan untuk video kemarin atau video part 3 kan kita membahas tentang reservasi, dimana kita membahas mulai dari cara kita membuat reservasi hingga mencekinkan tamu. Jadi untuk video detailnya jangan lupa untuk cek video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan fokus pada Best in Host, atau kalau secara sederhana ya bisa kita anggap itu sebagai daftar tamu. Jadi kan kalau di video sebelumnya kita mereservasi sampai mencekinkan, nah di sini kan tamu yang sudah check-in, officially jadi tamu kita. Nah kita bahas tentang hal tersebut. Dan dalam video ini kita akan membahas fitur-fitur yang ada di menu Best in Host, mulai dari fitur tagihan rutin kamar, kemudian nanti di sana juga terdapat cash to room. Jadi untuk memindahkan tagihan utamanya untuk tagihan tamu secara grup. Untuk detailnya lihat nanti ya, untuk lebih detailnya. Kemudian kita juga membahas tentang early check out dan juga extend, dan yang terakhir kita akan membahas tentang pindah kamar atau pindah roomnya nanti berpindah. Jadi make sure tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip. Tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk pada pembahasannya. Oh iya, saya lupa. Jadi sebenarnya pada menu kemarin, menu reservasi kemarin, ada satu fitur yang sebenarnya fitur cukup penting dan saya lupa untuk memasukkan. Jadi akan saya tebus pada video kali ini. Kita masuk saja ke booking kemarin. Ini adalah daftar yang sama dengan video kemarin, mungkin yang beda hanya pada tanggalnya saja, karena pada dasarnya program Armadillo Hotel ini harus diselesaikan pada hari itu juga. Jadi ada orang reservasi tanggal 21 ya, nanti sampai kita harus selesaikan sampai OD. Berhubung ini adalah video training, jadi kita akan rubah-rubah tanggal komputernya saja. Kita bisa merubahnya lewat change tanggal komputer ini. Ini kalau untuk Windows 10 kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi nanti tinggal menyesuaikan dari Windows yang sobat sekalian punya. Ini adalah contoh tamu yang kita bahas pada video kemarin ya, video reservasi kemarin. Nah di video reservasi kemarin kan kita ada mencekinkan sebuah grup lah. Dengan sebuah grup ini kita juga bisa ada fitur baru ini aja. Ketika kita memberikan tagihan rutin di sini, anggap saja kita tagihan rutinnya tagihan kamar ya kan, standar room. Lah di sini kalau sobat perhatikan pada pojok kiri kanan bawah, di sini ada tulisan atau tombol copy to group. Maksudnya apa sih? Copy to group ini adalah ketika kita klik itu, maka semua kamar atau semua reservasi dengan grup yang sama akan memiliki tagihan yang sama. Ini pasti akan memudahkan ketika grup itu banyak, jadi kita nggak usah memasukkan tagihan rutin harian per kamar, tinggal kita copy to group saja. Dengan asumsi kamar yang dipilih sama, kemudian tagihannya juga sama. Ketika tagihannya beda, mungkin kita bisa edit lagi nanti di menu tamunya atau Best in Host-nya yang akan kita bahas terakhir. Langsung saja kita klik. Nah, kemudian ada notis seperti ini. Terdapat satu reservasi lainnya dengan grup. Ya kan, kita kan ada dua reservasi kan, kamar 101 dan 102. Kita klik saja. Oke, kita klik yes. Kita lihat apa yang terjadi. Ketika tadi kita lihat di 102 atau di grup yang lainnya kan, ini belum kita kasih tagihan rutin nih. Ketika kita cek tagihan rutin harian, maka di sini sudah muncul dari kopian dari yang atas. Kurang lebih seperti itu kalau menu copy to group. Oke, langsung saja kita check in kan. Oke, saya anggap hutan saya sudah lunas ya untuk yang fitur tadi copy to group dari reservasi. Jadi sekarang kita akan fokus pada menu Best in Host. Ya, tentunya yang ini sebelahnya booking reservasi. Jadi kita klik saja. Tampilannya kurang lebih sama kayak reservasi. Dari form awalnya tuh kurang lebih sama. Ya, tetap di atas ini ada menu-menu untuk sort data. Kemudian di bawahnya ini adalah list dari tamu kita. Jadi yang sudah check in, list dari tamu kita. Bahkan tamu yang sudah check out sebenarnya ada nanti di sini. Begitupun juga dengan perbedaan warna, di mana putih ini adalah tamu yang masih aktif dan ada warna merah muda untuk tamu yang sudah check out. Di bawahnya nanti ada menu edit, tagih rutin harian, extend dan atau early check out, pindah kamar, room layout, cari, cetak, keluar. Kurang lebih ini sama kayak yang ada di reservasi. Oke, kita akan bahas tombol-tombol di bawah ini satu persatu. Yang pertama ini ada
edit. Menu edit ini kurang lebih ya sama sih kayak waktu kita di reservasi kemarin. Jadi kita bisa merubah namanya, menambahkan alamat dan lain-lain, dan kita klik update. Jadi nanti berfungsi. Nah, ini saya akan buatkan contohnya setelah ini ya untuk edit. Kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu adalah menu tagih rutin harian. Sebenarnya ini tampilannya sama dengan yang di reservasi tadi ya. Ketika kita bahas tentang reservasi, memasukkan tamu, membuat tamu, memberikan tagih rutin harian itu kurang lebih sama. Yang membedakan ada di sini, teman-teman, di pojok kanan. Di sini ada tombol charge to. Charge to ini, kalau sobat sekalian bingung, ini tuh artinya, nanti kita akan tampilkan sebuah video ya untuk menjelaskan secara mudahnya. Jadi charge to ini artinya jadi ketika biasanya ini untuk grup. Jadi ketika kita ada grup, ada kurang lebih ada di atas satu pasti ya, entah itu 2, 3 atau sampai puluhan, mungkin puluhan kamar. Biasanya kalau kita ada event, kan kita tidak mungkin kan ke setiap tamu check out itu kita minta untuk paymentnya bayar per tamu, kan tidak mungkin kalau satu grup. Biasanya kan akan kita minta kepada panitia kan gitu kan, nanti kan yang pasti yang membayar panitia. Lah, charge ini berfungsi untuk hal tersebut. Jadi untuk mengumpulkan semua tagihan itu dari beberapa kamar, nanti kita kumpulkan menjadi satu tagihan di satu kamar tertentu. Seperti itu. Jadi ibaratnya ini nih nanti kan untuk kamar 102 ini tuh bukan kamar panitia ibaratnya. Tagihan ini akan kita pindah ke kamar 101, di mana kamar 101 itu kita anggap sebagai master room. Jadi nanti semua tagihan dari grup yang sama akan kita tagihkan pada kamar tersebut. Jadi nanti in case-nya ketika nanti grup itu check out, maka semua tagihan itu akan terakumulasi di kamar 101 atau master room yang kita pilih. Jadi nanti ketika kita payment, ya udah langsung total semua kamar itu ada di satu bill, nggak per kamar kita kasih bill nggak, tapi billnya kan jadi satu di kamar yang master room. Bingung? Nanti kalau saya sampingkan video, insya Allah sobat sekalian pasti paham kok. Simple sebenarnya, cuma kita memindahkan tagihannya saja. Jadi pada contoh ini ya, kita akan tambah 102, kita akan tagihkan. Nah, kita klik tombol hijau ini, di sini kita ada beberapa pilihan kamar. Jadi kita akan tagihkan pada yang kamar 101. Kita pilih saja. Sudah kita pilih ini, sudah nanti akan tagihannya sudah akan masuk ke sana. Akan dapat kita lihat setelah nanti EOD sebenarnya. Baru bisa kita lihat apakah tagihannya masuk atau enggak. Karena seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita memilih master room, biasanya untuk life hack-nya ya, kita tuh bisa merubah sebenarnya di sini. Lewat menu edit tadi, ini sebenarnya kita bisa rubah kok. Kan ini ada contoh grup ya. Kita tambahin saja di sini master. Nah, kita update. Nah, ketika ini nanti 102 tagih rutin harian, kita pilih di sini, ya kan, kamu sudah master. Jadi akan lebih mudah kita untuk memindahkannya. Kalau teman-teman sobat sekalian bertanya ya, kok di sini contoh publishnya ikut ke daftar tagihan? Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya menu charge to ini tidak hanya melulu untuk grup, sebenarnya untuk yang non grup pun itu bisa gitu kan. Ibaratnya gini, kalau kita check in bareng-bareng sama teman-teman gitu kan ya, kita check in di 2 kamar atau lebih 3 kamar, kemudian yaudah yang bayar kamu aja ya, nanti lebih mudahnya kita ngomong ke FO, Mbak nanti ditagihkan ke kamar ini ya tagihannya ya, kurang lebih seperti itulah. Makanya di situ ada opsi yang non dari grup yang kita pilih tadi. Oke, untuk menu tagih rutin harian mungkin lebih itu ya. Kalau detail ini tagihannya apa aja, ini kurang lebih sama sih kayak yang penjelasan saya di reservasi. Jadi mungkin yang masih bingung tagih rutin harian bisa nonton video sebelumnya. Di sana saya sudah jelaskan cukup detail untuk tagih rutin hariannya. Di sini saya hanya untuk menambahkan gimana sih charge to itu dan apa sih charge to itu. Oke, berlanjut ke fitur kedua, yaitu fitur ketiga ya. Sorry, habis edit tagih rutin harian ya, sekarang fitur ketiga yaitu extend atau early checkout. Nah, seperti namanya, fitur ini tuh berfungsi untuk memperpanjang masa menginap tamu. Beratnya kalau semua kita sudah reservasi untuk 1 malam, ternyata tamu itu ingin extend lagi atau menambah lagi 2 malam lagi jadi 3 malam. Jadi kita tidak perlu lagi men-check-outkan tamu, kemudian mereservasi ulang tamu tersebut. Enggak, kita tinggal extend saja. Begitupun juga dengan early checkout. Jadi seumpama tamu itu jadwalnya dia menginap selama 2 malam, ternyata setelah 1 malam tamu tersebut ternyata ada keperluan lain dan tamu tersebut check out, kita juga dapat melaksanakannya melalui ini early checkout
Nah, untuk detailnya bisa disimak ya videonya. Jadi pertama kita harus pilih tamu terlebih dahulu. Tamu mana yang ingin di extend atau mau early checkout. Pada video kali ini saya akan mencontohkan ini ya, yang publish ini ya. Publish ini ternyata ingin contoh extend atau early checkout. Nah, kita klik saja di extend dan atau early checkout ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini informasinya menurut saya sudah cukup lengkap ya, mulai dari nomor kamar tamu tersebut, kemudian nomor tamunya, ada tanggal check-in-nya. Di sini juga ada tanggal hari ini adalah tanggal komputer, kemudian check out sebelumnya ini adalah tanggal check out di mana kita memasukkannya pada saat reservasi. Jadi ini adalah tanggal reservasi, bukan tanggal reservasi sih, tanggal perkiraan check out yang sudah kita masukkan pada reservasi. Jadi ketika kita melakukan reservasi kan kita pilih orang ini mau menginap berapa lama. Nah, ini adalah tanggalnya tersebut. Dan ini adalah check out baru nanti setelah kita melaksanakan extend ataupun melakukan early check out. Pada kali ini kita akan mencoba untuk melakukan extend terlebih dahulu aja ya, yang lebih mudah. Gimana sih untuk menambahkan harinya ataupun mengurangi harinya gitu kan. Ada di tombol sini, tombol hijau dan tombol merah ini kan ya. Kalau tombol hijau ini berfungsi untuk melakukan extend, jadi penambahan hari. Kalau tombol merah itu untuk mengurangi hari. Contohnya, ini kan dijadwalkan check out tanggal 23 ya kan. Kemudian kita tambah, oh ternyata orangnya mau extend 1 hari nih. Kita plus saja, tekan saja 1 kali, tambah 1 hari extend. Lah, otomatis tanggal check out-nya ini akan berubah ke tanggal check out yang baru. Oh, berarti orang ini akan check out di tanggal 2. Begitupun sebaliknya. Ketika kita klik minus, ya kan? Kita klik 1, oh ternyata orangnya mau check out besok, gak jadi tanggal 23 tapi tanggal 22. Ya kita klik saja minus. Maka kan tanggalnya akan terupdate sendiri. Setelah kita pastikan datanya sudah sesuai, baru kita simpan. Ada notus seperti ini, kita klik yes. Nah, otomatis tanggal checkout ini kan juga berubah kan pada menu guys invoice ini. Gitu. Kalau untuk yang early dan early checkout ataupun extend. Mudah kan ya? Mudah banget. Karena program ini memang didesain untuk pemula. Jadi orang yang nggak paham hotel kemungkinan akan mudah mencerna. Kemudian di sebelahnya adalah fitur pindah kamar. Oke. Sebelum kita ke fitur keempat kan ya, sebelum kita pindah ke fitur keempat, seperti yang sobat sekalian ketahui, mulai kita di video kedua membuat database baru kan kita hanya membuat 3 kamar. Jadi kamarnya kan sudah kepake semua nih, jadi kan belum ada kamar yang kosong lagi toh. Jadi fitur pindah kamar ini nggak bisa kita lakukan. Pindah kamar itu kalau kamarnya berlebih, maka dari itu kita akan coba untuk menambahkan kamar lagi ya. Hitung-hitung merefill lah dari video yang kedua, ya siapa tahu ada yang kelupaan. Jadi langsung saja kita tambahkan kamar lagi. Setup kamar, nomor kamar kita buat baru lagi ya kan. Di kamar 104, tipenya kita buat sama saja, langsung saja kita pilih, kita buat satu lagi, kamar 105. Oke, sudah. Kemudian kita badanannya 104 itu ada di sini baratnya. Ya, mungkin di sini juga saya juga akan menambahkan ya kan. Kalau dari fitur nah ini kan sebenarnya kita sudah tahu kan. Kalau hitam ini kosong, merah ini ada tamu atau occupied. Dan ketika kita klik, nah di sini kan sudah ada tamunya siapa. Kita klik yang sini juga tamunya siapa. Ya ini sekedar untuk menambah lah, atau mereview lagi dari video di video kedua setup database. Kalau sudah, kita simpan. Oke, kita keluar, kita balik lagi menu guys invoice. Balik lagi, berarti kita masuk ke fitur keempat ya. Jadi ke fitur pindah kamar. Fitur pindah kamar ini biasanya kalau berfungsi saat apa sih kak? Gitu ya. Pindah kamar ini waktu kita ngapain harus kita pindah kamar? Ada beberapa faktor sih sebenarnya yang membuat kita harus melakukan pindah kamar gitu kan ya. Yang pertama atau yang paling lazim, yang paling common, alasan paling common, paling umum itu adalah ketika kamar yang ditempati tamu itu mengalami kerusakan. Misal AC-nya bocor, atau mungkin listrik lampunya yang rusak, atau pakai gimana, atau mungkin air panasnya nggak nyala. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pindah kamar itu berarti kita nggak usah check out kan tamu itu, kemudian catatkan di kamar yang baru, nggak usah. Yang kalau tamunya baru, kalau tamunya lama, di mana tagihannya sudah banyak, kan itu pasti akan menyulitkan kan. Jadi kita cukup menggunakan fitur pindah kamar. Caranya gimana?
Balik lagi, kita pakai yang contoh publish ini aja ya, biar nggak bingung-bingung nanti. Langsung saja kita klik pindah kamar. Nah, ini kan kamar 103 yang sudah kita pilih nih. Nah, tergantung sekarang kita mau pilih ke kamar mana. Opsinya cuma dua, 104 dan 105. Kenapa hanya dua? Kan kamar kita ada 5. 3 kamar 101 sampai 03 sudah dipakai tamu, atau statusnya kalau di kamar itu sudah occupied clean atau occupied dirty, intinya sudah terisi kamarnya kan ya. Jangan kamar yang kosong, atau kita bisa lihat di sini ada VC. VC ini artinya vacant clean, jadi intinya kamarnya kosong dan bersih. Hanya ada 2 pilihan, jadi kita harus pilih dari beberapa kamar ini. Berhubung kamar kita cuma 5, 3 sudah dipakai, berarti kan otomatis tinggal 2 toh. Ya, pilihannya tinggal ini. Kita pilih aja salah satunya. Anggap aja kita pilih nomor 104 ya. Kita pilih. Jadi ini dari kamar 103 ini dapat kita lihat pada di sini juga kita pindah ke 104. Kemudian kita klik proses. Akan ada pilihan notif seperti ini. Kita klik yes, otomatis kan kamarnya sudah berpindah jadi ke 104. Seperti itu. Alasan kedua kenapa kita harus melakukan pindah kamar itu biasanya ketika hotel kita mengalami full occupied atau daftar tamu penuh gitu kan ya. Jadi kita harus jeli untuk melakukan pindah-pindah kamar itu kan. Entah kita harus ada reservasi untuk besoknya, padahal kamarnya sekarang ini tamu tersebut melakukan extend. Nah, kita harus pintar-pintar, jadi kamu yang sekarang bisa kita pindah ke kamar yang lain. Kurang lebih seperti itu sih untuk contoh real case-nya ya, contoh nyatanya. Oke, fitur yang kelima itu adalah room layout. Kita klik, nah ini yang saya jelaskan tadi. Room layout ini ya kurang lebih seperti ini. Ini kita contoh aja kan ya. Sebenarnya di sini kan ada banyak kamar. Jadi kan kita cuma buat 5 kamar. Di sini juga ada penjelasannya. Di sini ada merah itu ada tamu atau occupied, hitam ini kosong, hijau ini rusak atau triple O atau out of order, nggak bisa dijual. Biasanya ya kayak tadi, entah itu pintunya rusak, AC-nya rusak, atau listriknya yang lampu di kamar tersebut mati, ya itu bisa kita rubah ke OOO. Merah ada tamu. Ketika kita klik 101 ya, siapa sih tamunya? Kita bisa tahu. Oh, tamunya ternyata contoh master group master. Check-in-nya tanggal 21, check-out-nya 23. Tidak ada catatan, note-nya strip. Nah, sebenarnya waktu kita lihat ini kita juga bisa tahu nih, kalau ada note ya kita bisa tulis di note. Kita bisa tahu tamunya siapa yang menginap di kamar tersebut. Begitupun ini, kalau sama 103 kan hitam kosong toh, kita klik. Nah, di sini ada tulisannya kamarnya kosong, tapi statusnya juga kotor. Jadi ini statusnya adalah vacant dirty atau VD. Kan tadi habis kita pindah kan di fitur yang lalu pindah kamar kan dari kamar 103 pindah ke 104. Jadi kan seperti itu. Kita klik 104 ya, ini adalah contoh publish tadi yang kita pindah kamarnya. 105 ini bersih, ya karena belum ada tamu yang masuk ke sana gitu kan. Jadi statusnya masih bersih. Kemudian fitur selanjutnya adalah cari, cetak keluar. Mungkin ini nggak akan saya jelaskan ya, karena lebih ini sama kayak di video yang lalu gitu kan. Bahkan 2 video yang lalu mungkin. Jadi nanti kalau masih bingung bisa cek aja ya video yang kemarin-kemarin untuk lihat lebih detailnya. Oh iya, hampir kelupaan. Jadi untuk video selanjutnya atau video yang part kelima, kita akan membahas tentang menu kasir. Jadi menu kasir itu nanti di sana kita akan membahas tentang hal yang paling urgent dari transaksi kita sebenarnya sampai saat ini, yaitu tentang proses payment. Jadi nanti di sana kita akan membahas mulai dari proses payment, jenis-jenis payment apa aja yang ada di Armadillo Hotel, sampai nanti kita cetak bill, kan? Sampai tamu, berarti at least berarti ketika kita cetak bill otomatis tamu itu sudah check out kan maksudnya. Jadi make sure teman-teman untuk nonton video kita nanti. Ya, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa pula aktifkan tombol notifikasinya. Thank you for watching. Keep watch.